Hey, welcome back. Google Pixel 3 merupakan HP keluaran dari Google pada tahun 2018 dan dikenal dengan salah satu HP dengan kamera terbaik. Di zamannya, HP ini mempunyai harga sekitar 13 jutaan, tapi sekarang kalian bisa mendapatkannya hanya dengan 2 jutaan saja. Dan saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan HP ini yang telah saya pakai sekitar 1 mingguan. Jadi masihkah layak atau tidak untuk digunakan? Langsung saja simak ke videonya. Sebenarnya penilaian terhadap bodi dan desain dari suatu HP itu relatif, karena setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda, tergantung kesukaan masing-masing. Tetapi untuk saya, desain dari Google Pixel 3 ini cukup menarik, karena sesuai dengan selera saya yang simple dan minimalis. Dan desain dari Google Pixel 3 ini pun masih membawakan ciri khas dari Pixel-Pixel sebelumnya, yaitu masih membawakan dua aksen warna yang berbeda. Atasnya itu glossy, sedangkan bawahnya itu warnanya dove. Ini menjadi keuntungan tersendiri karena sidik jari jadi tidak mudah menempel. Untuk materialnya sendiri ini terbuat dari kaca di bagian depan dan belakang, sedangkan framenya ini terbuat dari aluminium. HP ini juga sangat enak untuk digenggam karena hanya mempunyai diagonal layar 5,5 inci dan bentuknya pun ini tergolong tipis. Tentu ini enak untuk dihandle dengan satu tangan, ditambah lagi ini hanya mempunyai berat sekitar 150 gram. Dan bagi kalian ingin mencari HP compact, mungkin ini bisa menjadi pilihannya, tetapi pilihan di HP second. Sebenarnya ada seri-seri baru seperti Xperia 5, Google Pixel juga ada, serta iPhone, tapi harganya cukup mahal. Untuk tombol-tombol ini juga sangat enak dan kliki, hanya saja penempatan tombol powernya ini berbeda dengan mayoritas Android lainnya. Tombol powernya ini berada di bagian atas, sedangkan tombol volumenya berada di bagian bawah. Ini terbalik. Mungkin ini butuh penyesuaian, tapi ini bukan menjadi masalah yang berarti. Overall saya suka dengan desain dan bodi HP ini. Selanjutnya kita akan ngomongin layar dari HP ini yang ukurannya itu 5,5 inci dengan tipe panel POLED dan udah support HDR juga. Untuk resolusinya ini juga sangat cukup untuk ukuran layar segini, yaitu Full HD. Untuk perlindungannya dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Ada juga fitur Always On Display, jadi jika kita mau melihat notifikasi, kita nggak perlu repot-repot untuk membuka kunci layar. Dengan layar AMOLED ekspresif tentu saja membuat kita nyaman dalam menikmati konten baik itu foto maupun video. Warnanya itu gonjreng, hitamnya pekat dan dilihat dari berbagai sisi ini masih terlihat dengan jelas. Untuk melihat tulisan di dokumen ataupun di tulisan-tulisan pengaturan ini juga masih sangat tajam. Dalam penggunaan outdoor ini juga masih terlihat dan masih enak untuk digunakan, contohnya seperti pada di video. Layarnya ini juga sangat responsif, nggak ada isu apapun yang saya rasakan. Ini untuk mengetik juga nggak pernah typo, walaupun layarnya ini memang kecil. Ini mungkin bisa menjadi salah satu HP dengan layar terbaik untuk harga 2 jutaan. Karena dengan harga segini kalian bisa mendapatkan kualitas layar terbaik, dan saya sangat menyukainya. Selanjutnya kita akan ngomongin speaker dari Google Pixel 3 yang udah stereo dan keduanya itu ada di depan alias dual front facing speaker. Tentunya ini sangat nyaman untuk menikmati berbagai macam konten baik itu musik maupun video. Untuk kualitasnya yang notabene saya bukan ahli speaker ini udah sangat oke. Output dari kedua speakernya itu seimbang, bassnya kerasa, detail juga terdengar dengan baik. Untuk di volume maksimal ini audionya nggak pecah sama sekali, tapi paling mantap di volume 80-an karena di volume segitu audionya udah terdengar dengan cukup jelas. Intinya untuk harga 2 jutaan ini udah sangat bagus. Dan untuk contoh dari audionya berikut ini.
Sekedar informasi, dia itu pakai Snapdragon 845, RAM-nya 4 GB, internalnya 64, udah pakai UFS 2.1, yang tentunya ini lebih cepat daripada MMC. Dia juga udah pakai Android yang paling murni atau Android One, dan sekarang posisinya udah di Android 12. Untuk performa dalam penggunaan saya yang hanya untuk belajar online, browsing foto-foto sosmed dan YouTubean, ini masih sangat lancar dan nggak ada lag sama sekali. Ditambah lagi seperti saya bilang di awal, dia pakai Android paling murni, jadi performanya itu sangat ngacir, smooth, dan enak untuk kegiatan harian. Lalu untuk game bagaimana? Menurut saya untuk game ini agak kurang karena saya coba di game PUBG dan PES Mobile, HP-nya itu terasa sangat panas di bagian dekat kamera, dan frame rate-nya pun ini nggak stabil alias patah-patah. Untuk kalau game menurut saya ini kurang recommended. Kalian mending cari brand lain. Ya intinya kalau untuk penggunaan ringan non gaming ini masih sangat oke. Google Pixel terkenal dengan kapasitas baterainya yang cukup kecil termasuk Pixel 3, yaitu hanya 2915 mAh. Untuk penggunaan saya SOT-nya paling mentok itu hanya 5 jam itu pakai WiFi, sedangkan pakai seluler 3,5 sampai 4 jam dengan kondisi kesehatan baterai sekitar 80-an. Untuk standar 2021 ini menurut saya agak kurang, kecuali kalau kalian dapat dengan kondisi baterai di atas 90, mungkin SOT-nya akan lebih tinggi. Tentunya jika kalian mau membeli HP second dan merek apapun itu, kondisi kesehatan baterai itu harus diperhatikan karena baterai merupakan komponen yang bisa terdegradasi atau termakan usia. Dan HP ini untuk pengecasan dari 0 sampai 100% butuh waktu 1,5 jam atau 1 jam 40 menit lebih tepatnya. Dan dia pengecasannya juga harus pakai charger yang udah support power delivery 18 watt. Dia itu hanya bisa sampai 18 watt. Ini juga harus diperhatikan, nggak boleh pakai charger yang abal-abal. Kalau pakai charger yang abal-abal nanti HP bisa cepat rusak. Kualitas penangkapan sinyal dari suatu HP menurut saya menjadi hal yang cukup penting karena memang tempat saya itu pelosok, jadi kalau nggak diperhatikan saya nggak akan dapat sinyal di sini. Dan untuk Google Pixel 3 penangkapan sinyalnya itu udah cukup bagus, dia mampu mendapatkan sinyal 2 sampai dengan 3 bar. Kalau HP lain itu paling 1 sampai 2 bar, ini agak kurang. Dan untuk sinyal segitu ini sangat cukup buat browsing, YouTubean, sosmed maupun belajar online. Inti dari sebuah Google Pixel ya kameranya. Rata-rata orang beli Pixel juga karena kameranya. Walaupun ini kameranya hanya satu, menurut saya ini adalah HP di harga 2 jutaan dengan kamera terbaik dan gak ada tandingan dari brand manapun itu menurut saya. Untuk processingnya ini juga sangat cepat karena dia pakai Pixel Visual Core. Untuk memfoto apapun mulai dari pemandangan, foto benda, foto orang ini bagus, dan mode portraitnya pun ini juga rapi. Hasil fotonya itu detail dan natural seperti apa yang kita lihat. Kalau yang difoto jelek maka hasilnya pun akan jelek juga. Untuk mode kameranya memang sedikit dan terkesan simple, tapi ini keunggulannya, kita nggak perlu utak-atik apapun karena kita tinggal jepret point and shoot, hasilnya itu udah bagus sekali. Dan kehebatan kameranya pun ini menular di kamera depannya, hasilnya itu sama-sama natural dan nggak ada editing apapun, ini udah sangat bagus. Untuk hasil-hasil dari fotonya atau contoh-contohnya adalah sebagai berikut ini. Ini dia berbagai macam contoh foto-foto yang saya tangkap dari Google Pixel 3. Hasil fotonya itu bagus, warnanya akurat juga tajam. Untuk portrait ini portraitnya cukup rapi dan kulit orangnya pun terlihat akurat dan bisa juga digunakan untuk foto portrait benda. Foto backlight pun ini hasilnya tetap oke. Antara foto depan dan belakang itu sesuai, dan kamera selfie-nya pun juga bagus, bisa dilihat. Ini menggunakan mode portrait kamera utama
dan ini menggunakan yang wide angle-nya. Di malam hari pun hasilnya tetap bagus banget seperti pada di foto ini. Ini fotonya terlihat dengan cerah karena HP ini udah ada mode malamnya yang namanya itu mode night sight, dan bedanya HP biasa dengan HP flagship itu biasanya ada di kualitas kamera malamnya atau low light-nya. Kalau HP yang kameranya bener-bener bagus di malam hari pun hasilnya tetap bagus seperti di Google Pixel 3 ini. Dan ini perekaman Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini, bisa kalian nilai sendiri. Ya, fokusnya seperti ini. Ini sampel kamera depan dari Google Pixel 3. Hasilnya seperti ini menggunakan wide angle, dan saya lagi di kebun. Kalau ini menggunakan yang lensa biasa, hasilnya seperti ini. Bisa kalian nilai. Oke, lalu kesimpulannya bagaimana? Menurut saya HP ini masih sangat oke untuk harga 2 jutaan. Mulai dari body dan desain yang bagus. Ini body dan desainnya nggak murahan, tapi untuk desainnya ya sebenarnya selera, tapi menurut saya bagus. Lalu speakernya ini oke, udah stereo speaker, mantap sekali buat dengerin musik ataupun nonton film. Ditambah lagi didukung layar yang kualitasnya bagus. Ini udah OLED dan support HDR. Lalu performanya ini juga sangat stabil karena dia pakai Android yang paling murni dan udah diupdate juga sampai ke Android 12. Lalu yang terakhir kameranya. Ini kameranya sangat mantap untuk harga segini. Karena tentu saja ini mantan flagship dan dari brand yang udah terkenal akan kameranya yang bagus. Ini kamera untuk foto di segala kondisi ini bagus sekali, baik foto siang malam, foto orang, foto apapun ini bagus, tinggal point and shoot dan lihat hasilnya ini udah oke sekali. Dan untuk HP ini juga ada minusnya yaitu baterainya kecil, hanya 2900 mAh. Lalu mudah panas, ini mudah panas karena HP-nya ini compact dan gak ada sistem pendinginan yang bagus. Dan yang terakhir mungkin spare partnya ini akan susah karena ini HP Inter. Tapi overall ini layak sekali untuk dibeli di harga 2 jutaan karena tadi ada kelebihan yang banyak. Mungkin sekian aja dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.